Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah kertas. Ibaratnya hidup kita ini seperti sebuah kertas ini yang terus-menerus mulai dari kosong sampai berisi. Seperti hidup kita mulai dari lahir sampai dengan saat ini. Seiring perjalanan hidup, kertas itu yang sudah mulai penuh akan menunjukkan siapa diri kita, siapa identitas kita, dan siapa jati diri kita. Namun di tengah perjalanan ada tantangan menghimpit kehidupan kita. Kita seperti terlipat. Namun sebagai orang beriman kita berdoa memohon petunjuk Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, terkadang jawaban Tuhan seperti tidak ada dan hidup kita semakin terhimpit dan semakin terlipat seperti ini. Ajaran iman kita berkata bahwa kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Kita harus terus berserah dan berdoa kepada Tuhan. Namun ternyata semakin kita dekat dengan Tuhan, kok sepertinya tantangan itu makin besar dan malah semakin membuat hidup kita terhimpit dan terlipat. Kita berdoa lagi kepada Tuhan sebagai orang beriman. Tapi ternyata semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak tantangan. Dan ternyata jawaban-jawaban doa kita seperti tidak terjawab. Dan membuat kita seperti hancur dan bahkan tersobek-sobek seperti ini. Apa artinya hidup jika hidup kita tersobek-sobek seperti ini? Apa artinya kertas ini jika sudah tersobek-sobek? Selain harus dibuang ke tempat sampah. Namun firman Tuhan memperlihatkan kepada kita, melalui ibarat kertas ini, kalau kita buka kertas ini, ternyata kertas ini ingin menunjukkan salib Kristus. Saudaraku, seperti itulah hidup kita. Hidup kita ternyata sesuai dengan rencana Tuhan ketika Tuhan melipat-lipat, menyobek-nyobek kehidupan kita. Disitulah rancangan Tuhan terjadi. Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Dan salib Kristus harus nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, marilah berjalan sesuai kehendak Allah. Meskipun banyak tantangan terlipat-lipat, terhimpit, tersobek-sobek, percayalah bahwa Allah menjadikan kita sebagai saksinya untuk memberitakan tentang salib Kristus. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tertulis dalam Ibrani 10 ayat 23, itulah yang menjadi renungan kita pada hari ini. Selamat memaknai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan janji dan pengharapan yang setia kepada kita seluruhnya. Hiduplah seturut dengan kehendak Allah. Amin.